Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi, sopan, sebagaimana saudara sedang berada di gereja. Kedua, siapkan diri, duduklah yang sopan, rapi. Jangan melakukan kegiatan lain seperti makan, minum sepanjang ibadah dilaksanakan. Ketiga, ikutilah liturgi serta berpartisipasi aktiflah selama ibadah berlangsung, seperti duduk, berdiri, bertepuk tangan, memberikan persembahan. Persembahan saudara dapat dimasukkan di dalam amplop. Dan yang keempat, ikutilah ibadah live streaming dari awal sampai selesainya sebagaimana saudara beribadah di gereja. Demikian panduan tata cara mengikuti kebaktian live streaming. Biarlah ini sungguh menolong kita semua untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita sungguh bersyukur ya, kita boleh kembali ke tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ibadah pagi ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam puji-pujian. Kita mau mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Sungguh hanya Tuhan yang terindah. Kasih-Nya yang besar dan murni Dia berikan kepada kita, dan Roh Kudus yang selalu ada dalam hati untuk menjadi penuntun hidup ini. Mari kita angkat pujian, kupancarkan keindahan-Mu di KPPK nomor 295. Kita menjadi jemaat Tuhan yang selalu memancarkan keindahan Tuhan, kebaikan, serta kasih-Nya yang tulus sehingga banyak orang boleh memuliakan nama Tuhan. Kita akan puji ini sekali lagi dalam bahasa Inggris.
ini lagi dalam bahasa Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini. Satu kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali kepada kami, untuk boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di GKKB Jemaat Kumpai, hadir di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan di dalam ibadah ini. Karena itu layakkan setiap hati kami, perkenankan setiap diri kami untuk datang menyembah kepada Engkau, agar sungguh setiap pujian sembah kami sungguh memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Mari berkati seluruh rangkaian ibadah kami. Mari pimpin setiap apa yang kami lakukan, di dalam kami memuji, di dalam kami berdoa, di dalam kami mendengarkan sabda Tuhan. Semuanya hati kami tertuju kepada Tuhan. Setiap kami yang melayani, mari berkati, mari tolong, topang kami, agar sungguh setiap pelayanan yang kami lakukan sungguh menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami secara khusus mau berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang di dalam kondisi yang lemah fisik. Berdoa untuk Pendeta Ko Kuangsu yang saat ini tidak bisa hadir bersama kami karena kondisi fisik yang sakit. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Oleh darah kuasa anak domba Allah disembuhkan, dipulihkan. Demikian juga Mama Valen yang saat ini ada di rumah sakit. Kami berdoa, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan pulihkan dengan kuat kuasa-Mu. Demikian juga saudari kami Vina yang juga saat ini sedang sakit. Kami berdoa, Tuhan melawat, Tuhan menjamah. Oleh kuasa anak Allah, Vina boleh disembuhkan. Dan jemaat-jemaat yang saat ini, yang mungkin saat ini sedang sakit, kami tidak sebutkan. Kami berdoa, Tuhan Engkau menolong, Tuhan menjamah. Biarlah oleh kuasa Tuhan mereka dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mungkin saat ini lemah iman sehingga membuat mereka tidak bisa hadir. Ya Tuhan, beri mereka gairah, beri mereka hati yang haus lapar akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh merindukan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Kita mau bersukacita memuji Tuhan dan mengagungkan namanya yang tinggi. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita punya pengharapan dan kemenangan untuk kita semua. Kita angkat pujian hanya di dalam namanya.
Kita mau membuka Alkitab kita yang terdapat di 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Yang terdapat di 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Jika jemaat sudah menemukan, katakan amin. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai selesai. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Sedemikian pembacaan kita.
kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita mau angkat pujian Dasar Gereja yang Esa yang terdapat di KPPK nomor 386. Dasar gereja yang esa, ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Dia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Bait kedua, semua umat Tuhan bersatu. Umat Tuhan bersatu dalamnya, satu Tuhan seiman, satu pengambilan, Mari kita sesama jemaat Tuhan seiman dan sehati untuk membangun gerejanya yang esa. Saat kita dilanda kesulitan, marilah kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini di bait ketiga. Dilanda kesulitan. kerusuhan dunia, jemaat
Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Kita berdoa. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu di dalam doa. Seraya kami terus menaikkan syukur terima kasih kami kepadamu. Sebab kami tahu bahwa Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Oleh pimpinan penyertaan pertolongan-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh bersama beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh bersama memuji menyembah Engkau di dalam ibadah ini. Kami telah memuji menyembah Engkau di dalam puji-pujian yang telah kami kumandangkan. Saatnya Tuhan kami kembali akan mempersiapkan diri kami untuk menerima firman Tuhan. Firman-Mu kami mau membiarkan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Firman-Mu boleh mengajar kami, Firman-Mu boleh membimbing kami, menuntun kami, bahkan Firman-Mu menegur kami untuk kami boleh menjalani hidup yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat agar hati pikiran mereka tertuju pada firman. Hamba-Mu yang akan memperkatakan firman ini sungguh oleh kuasa wibawa dari Allah menolong, memampukan hamba agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu pemberitaan firman pada hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Ya, senang sekali pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama, boleh hadir di dalam ibadah minggu hari ini. Ibadah merupakan satu respon orang percaya, umat Tuhan di dalam merespon akan setiap kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya beribadah kepada Tuhan, itu adalah satu respon ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang sudah kita alami, yang sudah kita rasakan di dalam hidup ini. Tuhan yang telah memberikan kita sehat, Tuhan yang telah memberikan kita kuat, Tuhan yang telah memberikan kita umur panjang. Bahkan Tuhan yang telah memberkati kita di dalam usaha, di dalam pekerjaan. Dan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat ini, karena itulah membawa kita untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Terlebih ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa, kita orang yang harusnya menerima hukuman, kita harusnya menerima murka dari Allah. Tetapi karena Allah begitu baik, Ia mengaruniakan kita, Yesus Kristus, mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, memberi pengharapan kepada kita. Karena itu ketika kita beribadah kepada Tuhan, selain respon kita juga menyadari bahwa karena Tuhan saya ada sebagaimana ada, karena Tuhan telah menyelamatkan hidup saya. Karena itu tidak ada alasan ketika kita mengerti konsep ini, tidak ada alasan bagi kita lagi untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama akan kembali melanjutkan seri khotbah kita di dalam surat Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Tadi kita sudah baca di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membaca kembali bagian firman ini. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan itulah yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia
yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi di dalam iman dan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini berdoa untuk keselamatan semua orang. Boleh ditayangkan PPT saya? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa untuk semua orang atau berdoa untuk keselamatan semua orang. Berdoa adalah salah satu komponen penting di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi berdoa itu adalah satu komponen yang penting di dalam kehidupan orang Kristen. Seorang tokoh reformasi, Martin Luther, pernah berkata, dia adalah seorang tokoh reformasi gereja. Dia pernah berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan manusia hidup tanpa bernafas. Ini adalah tokoh reformasi gereja. Dia berkata, menjadi orang Kristen tanpa doa adalah sama tidak mungkinnya dengan manusia hidup tanpa bernafas. Menjadi orang Kristen harus menjadi orang yang berdoa. Kira-kira Martin Luther mau katakan bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Bisa dibayangkan kalau seorang itu tidak bernafas, maka dia mati. Maka Martin Luther katakan bahwa kalau seorang Kristen tidak berdoa, sama tidak mungkinnya dengan seseorang hidup tanpa bernafas. Artinya betapa pentingnya berdoa itu. Namun yang menjadi pertanyaan dan sekaligus menjadi koreksi atas segala doa-doa kita adalah apa yang menjadi isi doa kita ketika kita memanjatkan doa. Apa yang menjadi isi doa kita ketika kita memanjatkan doa? Atau apa yang menjadi pokok doa kita saat kita berdoa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seandainya kita melakukan survei kepada anak-anak Tuhan atau kepada orang Kristen tentang isi doa, maka kita akan menemukan jawaban bahwa ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang hanya berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri. Jika kita mau menjawabnya dengan jujur, sekali lagi, seandainya kita melakukan satu survei, kepada anak-anak Tuhan, kepada orang Kristen tentang isi doa, maka kita akan menemukan jawaban-jawaban di sana bahwa kebanyakan orang Kristen hanya akan berdoa untuk dirinya sendiri. Kalaupun berdoa di luar dari dirinya sendiri, paling-paling berdoa untuk keluarganya. Saya mengambil satu contoh saya sendiri sebelum menjadi seorang hamba Tuhan. Saya sendiri lahir dari Kristen. Papa, mama saya itu Kristen. Saya dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Tetapi saudara-saudara, saya jujur waktu saya belum menjadi seorang hamba Tuhan, setiap kali saya berdoa, saya hanya akan berdoa untuk diri saya sendiri. Saya akan berdoa untuk diri saya tentang kesehatan saya.
Saya akan berdoa tentang pekerjaan saya akan berdoa untuk masa depan saya akan berdoa untuk pasangan hidup saya akan berdoa tentang apa yang harus saya kerjakan di depan. Hanya berdoa tentang diri saya sendiri pada masa itu. Kalaupun saya berdoa di luar dari kepentingan saya sendiri, paling hanya berdoa untuk papa, berdoa untuk kakak, adik, ya, keluarga kami, keluarga besar kami, paling itu yang saya doakan di luar dari kepentingan saya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kira-kira gambaran isi doa kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Isi doanya adalah tentang diri sendiri. Saya tidak tahu persis di GKKB Jemaat Kumpai apa yang menjadi isi doa kita. Apakah kita berdoa untuk orang lain atau kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri? Suatu kali saya pernah bertemu dengan jemaat ketika kami sharing tentang doa. Dia berkata kepada saya, Pak Amun, saya selama ini berdoa, tetapi hanya berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk keluarga saya. Nah, saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang isi doa kebanyakan orang Kristen. Nah, saudara-saudara, memang kita harus akui bahwa isi doa yang demikian, berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, kita harus akui bahwa memang itu bukanlah hal yang salah. Tidak salah. Ketika saudara berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk keluarga, itu bukanlah pokok doa yang salah. Dan itu sah-sah saja untuk dilakukan. Tetapi yang menjadi masalah, tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau setiap kita berdoa, setiap kali kita berdoa, kita hanya fokus pada diri sendiri, kita tidak pernah berdoa untuk orang lain, kita tidak pernah berdoa untuk di sekitar kita, maka saya mau katakan kepada kita, saya mau katakan dengan tegas bahwa kita adalah orang yang begitu egois. Kita adalah orang yang begitu egois, yang tidak peduli dengan orang lain. Maka saya mau katakan di tempat ini bahwa kalau kita hanya berdoa untuk diri sendiri, dan kalaupun di luar dari diri kita sendiri hanya keluarga kita doakan, maka kita sedang keliru. Kita sedang keliru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini, nasihat pertama yang Paulus berikan kepada Timotius adalah tentang doa. Di ayat pertama dikatakan begini, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara, lagi-lagi kita melihat bahwa doa itu penting. Doa itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan orang percaya. Paulus sendiri menempatkan nasihatnya yang pertama kepada Timotius untuk menggerakkan jemaat di Efesus untuk mereka menaikkan permohonan doa. Jadi Paulus menempatkan nasihatnya yang pertama-tama kepada Timotius supaya Timotius menggerakkan jemaat yang ada di Efesus untuk berdoa. Artinya apa? Artinya bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting, adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi Paulus. Tetapi berdoa yang Paulus nasihatkan bukan hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Paulus melihat bahwa doa itu penting, sangat-sangat penting. Tetapi di dalam nasihatnya kepada Timotius, doa yang dimaksudkan Paulus bukan doa hanya untuk diri sendiri, bukan hanya kepentingan diri sendiri ataupun hanya keluarga saja. Mengapa?
Sebab jika kita memperhatikan bunyi nasihat Paulus di dalam firman Tuhan di hari ini, di situ dikatakan, perhatikan baik-baik. Naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur. Ada kata doa syafaat yang di sana digunakan oleh Paulus. Nah, kata doa syafaat ini merujuk kepada suatu isi doa yang tidak hanya tentang diri sendiri. Doa syafaat ini tidak hanya tertuju kepada hanya keluarga. Tetapi doa syafaat yang dimaksudkan Paulus ini adalah hal-hal yang lebih banyak, hal-hal yang lebih luas jangkauannya. Karena kalau kita memperhatikan ayat yang kedua, di ayat kedua di sana dikatakan untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita melihat bahwa isi doa ternyata bukan hanya untuk diri sendiri. Jadi isi doa kita itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kepada semua orang. Semua orang. Nasihat Paulus ini sesungguhnya yang Paulus sampaikan ini itu adalah sesuatu sesungguhnya mau memberitahukan kepada kita bahwa berdoa untuk semua orang itu adalah kerinduan Allah sendiri kepada umatnya, agar umatnya berdoa untuk semua orang. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang ketiga memberitahukan kepada kita. Dikatakan ayat yang ketiga, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Jadi berdoa untuk orang lain, berdoa untuk lingkungan kita, itu adalah hal yang dikehendaki, itu adalah hal yang dirindukan oleh Allah bagi kita. Jadi saudara-saudara, kita mulai mengerti bahwa berdoa ternyata bukan hanya tentang diri kita sendiri. Itu tidak salah, berdoa untuk saya sehat, berdoa supaya saya dapat pasangan baru, bukan pacar ya, bukan pasangan baru, jangan ya. Punya pacar ya, saya dapat pekerjaan yang lebih baik. Tentu itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita hanya berdoa untuk itu saja. Karena firman Tuhan mengatakan untuk semua orang harus bersyafaat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, alasan yang berikutnya mengapa harus berdoa untuk semua orang, ayat yang keempat memberitahukan kepada kita. Dikatakan di sana di ayat yang keempat, dikatakan yaitu agar supaya semua orang diselamatkan serta memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Lalu kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, ayat yang kelima, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara kita, Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk apa? Sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, alasan yang kedua mengapa kita harus berdoa untuk semua orang, supaya semua orang diselamatkan serta mereka boleh memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Kristus telah datang di dalam dunia ini bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya kepada kita yang sudah ada di dalam gereja, tetapi jelas sekali dikatakan menjadi tebusan bagi semua manusia. Saudara-saudara, bukankah keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat didambakan? Keselamatan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang agar selamat, agar terhindar dari hukuman kebinasaan. Tentu keselamatan itu adalah menjadi dambaan keinginan semua orang supaya terhindar, terbebas dari penghukuman Allah. Tetapi bagaimana mereka dapat diselamatkan? Bagaimana mereka bisa diselamatkan? Mereka harus percaya kepada Yesus Kristus. Namun bagaimana mereka percaya kepada Yesus Kristus? Sebab mereka belum mengenal akan kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana mereka bisa mengenal akan kebenaran itu?
Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan di ayat yang ke-7, dia katakan bahwa untuk alasan yang sama itulah ia ditetapkan sebagai pemberita dan rasul Allah. Artinya harus ada orang yang pergi memberitahu kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat, sehingga mereka boleh percaya. Saudara-saudara, selain, ini penekanan saya, selain ada orang, ya, selain ada orang yang pergi memberitahu kepada mereka tentang Yesus Kristus itu adalah juru selamat, yang tidak kalah pentingnya adalah ada orang-orang yang tekun berdoa untuk mereka. Jadi Paulus katakan begini, untuk alasan itulah aku diutus untuk memberitahukan kepada mereka. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil menjadi Kristen. Untuk apa? Untuk memberitahu mereka bahwa Yesus Kristus itu diutus untuk menjadi tebusan bagi semua manusia. Tetapi yang tidak kalah pentingnya lagi adalah harus ada orang-orang yang juga tekun berdoa untuk mereka. Harus ada orang-orang yang tekun untuk berdoa. Sehingga apa? Sehingga mereka boleh dibukakan hati mereka. Mereka boleh dibukakan mata mereka untuk melihat kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Ada orang yang dipanggil untuk memberitahukan kepada mereka bahwa harus percaya Yesus. Karena hanya Yesus juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Harus ada. Paulus katakan, karena itulah aku dipanggil menjadi rasul, menjadi pemberita bagi mereka, menjadi pengajar bagi mereka. Tetapi tidak kalah pentingnya bahwa ada orang-orang yang juga dipanggil untuk berdoa. Kita dipanggil untuk berdoa kepada Tuhan supaya mereka dibukakan hati mereka, dibukakan mata mereka untuk melihat kebenaran di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita didorong, kita diajak untuk terlibat, untuk turut mendoakan mereka agar mereka boleh memperoleh pengetahuan akan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, bukankah masih banyak orang yang belum mengenal akan kebenaran Yesus? Bukankah di sekitar kita, di dalam keluarga kita, tetangga kita, masih banyak orang yang belum mengenal tentang Yesus Kristus? Mungkin mereka sudah mendengar, mungkin mereka sudah tahu tentang Yesus Kristus, namun mereka belum percaya. Nah, karena itu saudara-saudara, saya selaku hamba Allah dan jemaat Tuhan mengajak kita semua, mari bersama bertekun untuk mendoakan mereka. Kalau mereka telah mendengar kebenaran tentang Yesus Kristus juru selamat, mari kita doakan mereka. Jadi tidak hanya sekedar kita menyampaikan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat, tapi juga kita harus doakan mereka supaya mereka boleh menerima akan keselamatan itu. Bukankah banyak orang yang menolak akan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat? Karena itu kita perlu terus dan bertekun untuk mendoakan mereka. Tak putus-putusnya kita harus terus mendoakan mereka sampai pada akhirnya Tuhan membuka hati mereka, Tuhan melawat hati mereka dan menuntun mereka untuk mengenal akan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara seiman, sampai pada penjelasan ini kita mulai melihat bahwa berdoa untuk orang lain ternyata penting, ternyata begitu luas, begitu dalam untuk kita kerjakan bersama-sama. Ternyata saya tidak harus berdoa hanya untuk diri saya sendiri. Ternyata saya menjadi orang yang egois ketika saya hanya berdoa untuk kesehatan saya. Saya menjadi seorang yang begitu tidak peduli kepada orang lain. Kalau saya hanya berdoa untuk pekerjaan saya, untuk usaha saya, untuk keluarga saya. Ternyata firman Tuhan mengajak saya, mengajar saya untuk berdoa, untuk lebih luas, untuk lebih banyak lagi. Ternyata di sekitar saya masih banyak yang harus saya doakan. Masih banyak hal yang saya harus sampaikan kepada Tuhan, memohonkan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari bersama berdoa untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, isi doa yang mesti ada di setiap doa-doa kita. Rasul Paulus secara spesifik menyebut
di sana raja-raja dan semua pembesar. Paulus secara spesifik menyebut raja-raja dan semua pembesar. Mengapa ini perlu untuk dimasukkan di dalam doa-doa kita? Raja-raja dan semua pembesar. Di dalam perjanjian lama, di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, pada masa pembuangan Babel, firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia untuk diserukan kepada umat Tuhan. Di sana dikatakan ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Allah, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi, ini dalam perjanjian lama, ini pada masa pembuangan. Nabi Yeremia menyerukan akan firman Allah kepada umat Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Allah, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Saudara-saudara, konsep yang sama yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di dalam bagian firman Tuhan hari ini yang kita baca. Dikatakan, Paulus katakan seperti ini, berdoalah untuk para raja-raja dan berdoalah untuk raja-raja dan para penguasa atau pembesar. Mengapa? Paulus melanjutkan, dikatakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kaitannya? Apa kaitannya tentang tenang dan tentram ketika kita mendoakan raja dan pembesar? Apa kaitannya berdoa untuk raja dan pembesar, tenang dan tentram? Apa kaitannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kaitannya sangat erat sekali. Sebab kita harus menyadari, kita harus tahu betul bahwa raja atau pembesar seperti presiden, mereka adalah pemegang kekuasaan di dalam sebuah negara secara institusi. Raja atau presiden atau pembesar, mereka adalah pemegang kekuasaan di dalam sebuah negara secara institusi atau secara duniawi. Jadi baik atau buruknya sebuah negara itu sangat bergantung pada seorang raja atau sangat bergantung kepada seorang pemimpin, yaitu salah presiden. Karena itulah Paulus mendorong kita untuk bersyafaat bagi raja dan pembesar sebagai pemimpin di dalam negeri. Agar apa? Agar mereka menjadi pemimpin yang baik. Mereka menjadi pemimpin yang bijaksana. Mereka menjadi pemimpin yang adil. Menjadi pemimpin yang menciptakan kesejahteraan dan keamanan di dalam satu kota, di dalam satu negara. Nah, dengan demikian, ketika negeri itu mengalami sejahtera, negeri itu mengalami kedamaian, bukankah itu akan menjadi bagian kita sebagai gereja? Bukankah itu akan menjadi kesejahteraan kita sebagai umat Tuhan? Ketika pemimpin itu bertindak adil, ketika pemimpin itu bertindak bijaksana, bukankah itu akan menjadi bagian kita? Karena kita adalah bagian dari negara itu sendiri. Karena itu saudara-saudara, itulah pentingnya bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, untuk memasukkan doa-doa kita bagi pemerintah kita, bagi pemimpin negara kita. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan keadaan bangsa kita hari-hari ini, bukankah banyak terjadi hal-hal yang memprihatinkan di dalam bangsa kita hari-hari ini? Kekerasan, ketidakadilan, intoleran, intimidasi kepada minoritas, dan masih banyak lagi yang terjadi secara real di dalam bangsa kita hari-hari ini. Sudah waktunya umat Tuhan, jemaat Tuhan dikumpai, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita untuk mengambil waktu berdoa bagi pemerintah kita, bagi pemimpin negara kita ini. Dan kita harus mengimani dan kita harus percaya bahwa doa kita akan sangat berkuasa dan akan berdampak, akan membawa kebaikan bagi banyak aspek di dalam kehidupan berbangsa ini.
Karena itu saudara-saudara, mari mulai bersama. Selain kita berdoa untuk keselamatan semua orang, kita juga perlu mendoakan para pemimpin bangsa kita, supaya mereka bertindak adil, mereka bertindak bijaksana memimpin bangsa ini. Sebab kesejahteraan bangsa ini, kedamaian bangsa ini, keadilan bangsa ini akan menjadi kesejahteraan, keadilan yang kita akan alami bersama. Karena itu saudara-saudara, mari saudara dan saya untuk terlibat di dalam kita mau mendoakan untuk para pemimpin kita, secara khusus di negara kita Indonesia yang tercinta ini. Saudara-saudara yang dikasihi, jika kita sudah memahami akan pentingnya doa dari sudut pandang yang tadi saya sampaikan di dalam 2 poin penting ini, percayalah dan yakinlah bahwa kehidupan doa kita tidak akan lagi menjadi doa yang hanya tentang diri sendiri. Tidak lagi akan menjadi doa-doa yang hanya egois, yang hanya berdoa diri sendiri. Tetapi ketika kita mulai mengerti tentang konsep doa yang Paulus ajarkan kepada Timotius untuk diserukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, maka saya percaya saudara akan digerakkan untuk berdoa untuk orang lain. Saudara akan digerakkan untuk berdoa untuk bangsamu, untuk pemimpinmu. Karena itu saudara-saudara, mari kita mau memulai satu kehidupan doa yang tidak hanya berpusat pada diri sendiri, tetapi berdoa juga buat orang lain. Berdoa syafaat itu adalah sesuatu yang luar biasa, sebab dapat menjadi kesaksian, menjadi pemberitaan keselamatan, dan menyatakan akan kebenaran, akan kasih Allah kepada dunia ini. Karena itu saudara-saudara, mulai hari ini luangkan waktumu secara khusus untuk mendoakan keselamatan orang lain. Berdoa untuk para pemimpin di dalam bangsa ini, agar sungguh-sungguh kita boleh mengalami akan kuasa doa terjadi di dalam kehidupan setiap diri kita. Sebagai kesimpulan di dalam firman Tuhan hari ini, mari naikkanlah doa syafaat dan ucapan syukur kita, sebab itu yang menyenangkan hati Allah. Di dalam ayat yang pertama, ayat yang ketiga. Dan apa yang menjadi isi doa syafaat kita adalah keselamatan semua orang dan para pemimpin pembesar di dalam negeri kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh diajarkan bahwa berdoa itu adalah hal yang dikehendaki Allah, hal yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Namun di dalam doa kami tidak hanya tentang diri kami, tidak hanya pada keluarga kami, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kami untuk lebih luas, untuk lebih banyak lagi untuk kami doakan. Berdoa untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang belum percaya pada Yesus. Berdoa untuk bangsa kami, negara kami, agar sungguh-sungguh para pemimpin kami di dalam negeri ini menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, menjadi pemimpin-pemimpin yang menciptakan damai sejahtera. Karena itu Tuhan tolong agar sungguh-sungguh kami mulai hari ini berkomitmen, bertekad untuk benar-benar tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk banyak hal. Terima kasih pengajaran firman-Mu hari ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belum turun karena kita akan lanjutkan di dalam peneguhan jemaat atestasi pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini ada satu keluarga yang secara administratif telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Gereja Kristen Kalimantan Barat, Jemaat Kumpai. Mereka telah beribadah lebih dari 2 tahun di gereja kita,
dan mereka telah menyatakan diri untuk mereka akan menjadi anggota jemaat secara sah. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama akan mengikuti akan peneguhan jemaat yang melakukan atestasi pada hari ini. Peneguhan jemaat atestasi tanggal 14 November 2021. Atas dasar iman di dalam Yesus Kristus dan dengan kerelaan tanpa paksaan dari pihak lain, maka pada hari ini atas nama Bapak Marno Ambarita sebagai suami, Ibu Pala Roselina Sinaga sebagai istri, dan anak pertama Fajar Natael Ambarita, anak kedua Frisila Damayasi Ambarita, anak ketiga Mentari Masta Ambarita, dan anak keempat Arga Firdaus Ambarita. Mereka yang saat ini berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya adalah mereka yang dahulu bergereja di tempat lain. Karena itu Bapak Ambarita bersama istri, saya mengundang untuk boleh maju ke depan. Ya, di tengah-tengah Pak. Oke. Bapak Ambarita dan Ibu Pala Roselina Sinaga. Mereka adalah dahulu bergereja di tempat yang lain. Dan saat ini mereka berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Mereka akan menerima doa peneguhan sebagai anggota jemaat yang sah di tempat ini. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Bapak Marno Ambarita bersama istri Pala Roselina Sinaga. Bapak dan Ibu boleh menjawab, ya, saya bersedia. Apakah Bapak dan Ibu bersedia akan setia menjadi anggota jemaat Kumpai? Ya. Kedua, bersediakah Bapak dan Ibu untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota Gereja Kristen Kalimantan Barat Jemaat Kumpai dalam beribadah serta terlibat di dalam pelayanan? Oke. Atas dasar pengakuan yang telah dinyatakan oleh Bapak dan Ibu di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada hari ini, tanggal 14 November 2021, maka saya selaku hamba Allah akan mendoakan Bapak dan Ibu. Mari jemaat sekalian saya undang berdiri. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan. Pada hari ini keluarga Bapak Marno Ambarita bersama istri dan anak-anak, mereka menyatakan diri untuk menjadi bagian anggota Gereja Kristen Kalimantan Jemaat Kumpai. Setelah sekian lama mereka beribadah sebagai bentuk persyaratan untuk menjadi anggota gereja Tuhan di tempat ini. Dan pada hari ini mereka berdiri di hadapan jemaat dan Tuhan. Mereka telah menyatakan kesediaan mereka menjadi anggota yang sah di tempat ini. Karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa selaku hamba Allah, berdoa agar Bapak Ambarita bersama istri dan anak-anak, mereka menjadi jemaat yang setia, mereka menjadi jemaat yang taat, mereka menjadi jemaat yang senantiasa akan melibatkan diri di dalam pelayanan di gereja Tuhan di tempat ini. Dan hamba-Mu berdoa di dalam gereja inilah Bapak Ambarita bersama istri dan anak-anak, mereka akan bertumbuh di dalam iman, mereka akan setia di dalam Tuhan, mereka akan setia kepada gerejanya. Karena itu Tuhan, teguhkan iman mereka,
teguhkan hati mereka untuk terus boleh terpaut kepada Tuhan dan juga terus terpaut kepada gerejanya di tempat ini. Bapa, berkatilah Pak Marno bersama dengan istri di dalam segala usaha pekerjaan mereka. Berkati mereka di dalam keluarga mereka. Berkati kesehatan mereka. Sebagai orang tua dan sebagai anak-anak, Tuhan memberkati masa depan anak-anaknya. Kami taruh di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan terus boleh beserta dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Oke, silakan jemaat duduk kembali. Bapak Marno dan istri boleh menghadap ke jemaat. Mari kita sambut bersama-sama Pak Marno bersama istri sebagai anggota di dalam keluarga besar GKKB Kumpai. Oke, Tuhan memberkati. Silakan duduk Pak. Tuhan memberkati ya. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Marilah kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga mau berdoa untuk orang lain, terlebih gembala dan pemimpin kita. Kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau angkat pujian jejak-Mu Tuhan. Pada pengulangan yang kedua, kita akan menjalankan persembahan. Minggu ini kita akan jalankan persembahan, 2 kantong persembahan. 1 untuk kas gereja, yang kedua untuk kas diakonia. Kas diakonia ini pada minggu ini akan digunakan untuk membantu saudara kita yang terkena banjir. Kita angkat pujian jejak-Mu Tuhan. Kepada petugas dipersilakan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan
serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. serahkan diri. Serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan kami boleh dikumpulkan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, ajar kami Tuhan untuk berdoa bagi orang lain juga. Dan juga Tuhan kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan untuk korban yang terkena banjir. Kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang memimpin dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ya, sebelum masuk warta jemaat, ya tadi jadi persembahan diakonia kita pada hari ini itu kita akan alokasikan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Sintang, Melawi, dan Sanggau ya. Nah, saudara-saudara kita, saudara-saudara yang sudah melihat video ataupun mendapat berita bahwa mereka sangat ada dalam satu kondisi yang sangat sukar. Jalan raya itu sudah menjadi seperti sungai, ya, dilewati perahu. Jadi jika saudara-saudara mungkin hari ini tidak membawa persembahan untuk persembahan diakonia, silakan saudara boleh juga kalau saudara masih terbeban atau ada keluarga saudara yang terbeban untuk membantu, gereja kita akan serahkan ke sinode lewat sinode GKKB untuk diteruskan ke Sintang. Karena itu kita tunggu sampai hari Rabu, baru hari Rabu, berarti hari Kamis baru kita serahkan ke sinode. Jadi kalau masih ada yang saudara ingin berpartisipasi untuk mendukung saudara-saudara kita yang ada di Sintang, Sanggau, dan di Melawi, silakan boleh hubungi majelis gereja atau juga kepada saya untuk boleh kita kumpulkan sama-sama. Seberapa yang kita kumpulkan bersama-sama kita akan salurkan, dan itu sangat-sangat mereka butuhkan dan perlukannya. Saya juga sudah kirim kondisi ini kepada rekan-rekan alumni saya supaya mereka juga boleh sharekan di jemaat-jemaat mereka, karena sangat memprihatinkan sekali ya kalau saudara melihat itu videonya. Karena ada gereja kita di sana GKKB Pak Okta itu kalau dia pergi besuk jemaat dia harus naik perahu ya. Aduh, sangat kasihan sekali ya. Jadi pasar sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi semua tidak ada yang bisa dibuat apa-apa ya. Jadi kalau saya banjir di rumah itu saudara sebenarnya harus masih bersyukur karena cuma teras. Bayangkan dia di sana itu sudah setengah pintu yang besi itu ya. Aduh, luar biasa sekali ya, mengerikan ya. Karena itu mari bersama-sama kita terus mendoakan buat mereka. Oke, itu saja saya sampaikan tentang persembahan diakonia kita pada hari ini. Oke, kita akan masuk di dalam warta jemaat. Namun sebelumnya, apakah ada yang pertama kali beribadah bersama dengan kita hari ini beribadah? Ada mamaknya Desi, ya. Oke, boleh berdiri Bu. Boleh berdiri. Ini ya di belakang ada juga. Oke, boleh berdiri. Oke, di tengah juga ada. Oke, boleh berdiri. Oke, boleh berdiri. Yang pertama kali beribadah. Ada lagi? Di atas ada? Oke, di bawah 3 orang ya. Kita kasih aplaus buat mereka, saudara-saudara kita ya, yang hari ini pertama kali beribadah. Ya, kami senang sekali menyambut saudara-saudara sekalian boleh hadir bersama kami beribadah hari ini. Kalau Tuhan telah menggerakkan saudara hari ini beribadah, kami percaya seterusnya Tuhan juga akan terus gerakkan hati saudara untuk terus boleh beribadah bersama kami ya. Oke, senang sekali ya. Oke, silakan duduk. Ada lagi? Oke, enggak ada lagi ya. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam warta jemaat
pada hari ini. Jadwal pelayanan pada Minggu tanggal 21 November 2021, berdandankan perbuatan baik. Ya, atau kalau berdandankan itu apa ya? Berdandan itu kalau perempuan paling tahu lah ya. Jadi dengan firman Tuhan 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15. Pembicara saya sendiri, pemimpin pujian Eli Kurniawati Acu ya. Backing vokal Saudari Winda dan Saudari Cincing. Ya. Musik Saudari Acing, Ella, Lia dan Jose atau Eko. Lalu kemudian petugas persembahan Saudari Aping dan Cenana. Saudara-saudara yang dipersiapkan untuk melayani dalam ibadah raya minggu ini, boleh saudara-saudara mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Segala pelayanan kita lakukan tidak akan pernah kembali sia-sia. Lalu kemudian laporan persembahan di dalam ibadah raya dikolektan pada minggu lalu sebesar Rp776.000. Lalu kemudian sekolah minggu 121.000, lalu kemudian ibadah tunas remaja Rp339.000. Lalu kemudian ada persembahan ucapan syukur dari keluarga Bapak Ambarita dan istri Pala Roselina Sinaga 100.000. Lalu kemudian persembahan persepuluhan yang masuk ya 585.000. Gembala dan keluarga 700.000. Lalu kemudian ada keluarga Devon dan Stefani 1.500.000. Penginjil keluarga penginjil Hervianton dan penginjil Susana 800.000. Kemudian Sanjaya 500.000. Jadwal pelayanan pada ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu 21 November 2021 10 tulah. Lalu kemudian cerita firman Tuhan Saudari Devi, pemimpin pujian Lia dan Afin, musik Saudari Acing. Lalu kemudian jadwal pelayanan ibadah tunas remaja 21 November 2021 dengan tema menyelidiki firman Tuhan. Kisah Rasul 17 ayat 11, pembicara Ibu Esther. Pemimpin pujian Sansan, Teli Sansan, singer Yopi dan Acu, pemusik Emma dan Ella, petugas persembahan Fajar, operator LCD Seren. Nah ini mungkin masukan buat sekretaris, kalau bisa jadi semua jadwal ibadah itu disatukan aja di depan. Jadi nanti supaya oke. Jadi semuanya jadwal pelayanan ibadah umum, ibadah sekolah minggu dan ini disatukan di depan, jadi pas bacanya sekaligus ya. Oke, terima kasih. Lalu kemudian terus disampaikan untuk anggaran Natal dan proyek GKKB Kumpai untuk Natal kita tahun ini sebesar 30 juta dengan rincian yang ada di warta itu ya. Lalu kemudian pada hari ini persembahan Natal yang sudah masuk, Ibu Dahlia 100.000, Ibu Desi Ratnasari 100.000, Kuan Saikiau dan Acing 300.000, Me 150.000, Cenana 50.000 ya. Lalu kemudian minggu depan, nah ini pentingnya Bapak Ibu perhatikan ini, saya pikir ini sangat penting sekali ya. Minggu depan akan ada edukasi kesehatan. Jadi minggu depan kita akan ada edukasi kesehatan dari Dr. Kevin dan juga akan dilanjutkan pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula darah dan tensi darah. Jadi alatnya kita sudah ada dibawa, tinggal dicek ya. Kenapa gereja kita membuat program ini? Untuk menolong jemaat supaya tahu kira-kira kolesterolnya itu seperti apa, asam uratnya itu berapa, gula darahnya itu seperti apa, tensi darahnya seperti apa. Supaya kita tidak kaget-kaget, udah sakit baru kita, ternyata kolesterolnya tinggi. Nah karena itu gereja memfasilitasi. Jadi sistemnya gratis ya. Jadi dan ini juga bisa menjadi alat penjangkauan bagi gereja ya.
menjadi alat penjangkauan bagi gereja. Ketika orang sudah melihat bahwa gereja menyediakan seperti ini, saya pikir orang akan mulai tertarik untuk melihat gereja untuk pelayanannya. Karena itu minggu depan kembali hadir untuk kita mendapatkan edukasi tentang kesehatan. Saya tidak tahu penyakit apa Pak Kevin ya. Ya. Lalu kemudian kita akan diperiksa kolesterol, asam urat dan gula darah. Nah, sistemnya minggu depan itu adalah kita tidak keluar dari ruangan supaya jangan panas. Jadi kita akan buat mejanya di depan ini. Jadi semua kita sudah tutup di dalam doa, baru mejanya kita akan atur di depan. Jadi yang bersyukurlah minggu depan yang ada di depan, karena kita akan mulai dari depan. Nah, mulai minggu depan, Bapak Ibu jangan ambil di depan belakang, ambil depan. Setuju? Bersyukurlah saya karena saya di depan minggu depan ya. Ya, jadi minggu depan ambil depan ya, jangan di belakang. Ya, supaya lebih cepat balik. Ya, oke ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, lalu kemudian kita mengucapkan ya, keluarga besar GKKB Jemaat Kumpai mengucapkan selamat untuk keluarga Bapak Ambarita bersama dengan istri dan anak-anak yang pada hari ini secara sah sudah menjadi anggota gereja GKKB Kumpai. Ya, sekali lagi kita kasih aplaus. Dan juga pada hari ini setelah ibadah ini selesai dan semua kegiatan, kita sudah tutup di dalam doa semua kegiatan pelayanan hari ini, maka akan dilanjutkan dengan pembaptisan untuk saudari kita Ayen, saudara kita Andre, saudara kita Riki, saudari kita Desi, saudari kita Merianti dan Sansan. Pada hari ini mereka akan menerima baptisan kudus dan mereka akan menjadi keluarga besar di gereja ini. Karena itu kita sambut saudara-saudara kita juga yang akan menerima baptisan, ya. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah beribadah di GKKB Kumpai yang tidak bisa mengambil surat atestasi dari gereja sebelumnya, tapi saudara sudah beribadah di gereja sudah 2 tahun di GKKB Kumpai, saudara sudah setia beribadah, saudara boleh mengajukan untuk atestasi untuk menjadi anggota. Nah, saudara-saudara yang belum dibaptis, belum menyatakan diri untuk dibaptis, nah saudara-saudara boleh mulai doakan apakah benar-benar Tuhan telah memanggil saudara dan saudara telah percaya Yesus sungguh-sungguh. Jadi baptisan itu adalah tanda bertobat, baptisan itu adalah tanda percaya. Jadi saudara dibaptis artinya bahwa itu tanda bahwa saudara percaya pada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan kemudian saudara sebagai tanda wujud saudara meninggalkan segala dosa-dosa ya. Oke, saudara-saudara, saya mengajak yang belum dibaptis silahkan ya daftarkan. Semester depan kita akan kembali buka kelas katekisasi. Lalu kemudian pokok doa kita Selasa ini kita terus doakan untuk kondisi Kalimantan Barat khususnya yang terkena banjir. Doakan supaya kondisi ini boleh berlalu. Lalu kemudian doakan juga untuk perayaan Natal, segala persiapan dan dana yang kita butuhkan. Kemudian doakan untuk saudara-saudara kita yang sakit, untuk Pendeta Kok Kuangsu, Saudari Vina dan Mama Valen. Mama Valen masuk rumah sakitnya. Doakan supaya dia juga boleh mengalami pemulihan saudara-saudara kita, sehingga minggu depan boleh bersama-sama beribadah bersama dengan kita ketika mereka sudah sehat kembali. Oke, jika ada saudara kita yang sakit, ada saudara kita yang mungkin saudara tahu, silakan sampaikan kepada saya ya, supaya kita bisa masukkan dalam menjadi pokok doa. Nah, saudara-saudara, diberitahukan kepada ibu, bapak, ya, pada perayaan Natal tahun ini kita akan memberikan persembahan pujian, ya. Jadi, tapi belum minggu ini ya latihannya ya. Minggu depan juga kayaknya belum bisa, jadi mungkin minggu keempat kali Cing ya. Ya, atau mungkin nanti diaturkan waktu ya. Jadi nanti kita akan latihan untuk persembahan pujian di dalam perayaan Natal ya. Jadi mengundang Bapak Ibu untuk boleh ikut di dalam pujian persembahan ya. Kami juga rencana untuk bapak-bapak, khusus untuk bapak-bapak. Ya, kami sudah buat grup ya. Jadi saya mengajak bapak-bapak, tapi belum ada latihan ini ya. Oke, itu saja yang dapat disampaikan di dalam warta jemaat. Nah, saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara yang ingin mendukung pekerjaan Tuhan di GKKB Kumpai, silakan saudara boleh kirimkan persembahan saudara lewat rekening gereja ataupun scan barcode di beberapa aplikasi yang tertera.
Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita. Oh, kata Pak dokternya kalau bisa yang kuat supaya minggu depan itu puasa. Kalau yang kuat ya, kalau enggak kuat ya tetap makan pagi ya, tapi jangan makan jam 9 baru datang ya. Ya minimal makan jam 6 supaya ada jeda dikit ya. Tapi kalau bisa puasa itu akan lebih akurat kata Pak dokternya ya. Tapi kalau tidak mampu puasa jangan dipaksakan. Lalu kemudian nanti saudara pingsan di gereja kan repot ya. Ya jadi kalau saudara tidak mampu jangan dipaksakan ya. Tapi usahakan yang bisa silahkan ya. Oke, kita akan mengakhiri. Mari berdiri bersama. Kita akan kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menaikkan pujian Bapa. Puji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa, Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu, pulanglah ke rumah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, olehnya kita menerima pengampunan dan keselamatan, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, memimpin menyertai jemaat sekalian, dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali pada minggu depan di tempat ini, di dalam ibadah raya minggu. Tuhan memberkati.